Semangat pagi adik-adik. Kali ini kita kembali lagi di channel Rumah Belajar Kamil. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin tentang tekanan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum fluidastatis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu fluidastatis. Nah, fluida itu adalah zat alir ya. Jadi dia itu adalah zat alir. Nah, yang terdiri dari zat cair dan juga zat gas. Oke. Nah, terus kalau statis apa, Kak? Statis itu artinya diam. Oke, jadi apa itu fluida statis? Berarti dia zat alir yang terdiri dari zat cair dan gas yang sedang diam. Oke, paham ya? Nah, yang pertama sekali kita akan belajar tentang hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Pascal, yang mana bunyi hukumnya adalah Oke, kata Bapak Pascal itu katanya pada ruang tertutup. Jadi dia bilang pada ruang tertutup, nah tekanan akan diteruskan sama besar ya. Jadi akan diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, jadi kayak gitu bunyi hukumnya. Pada ruang tertutup, tekanan akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, ini contoh gambarnya. Ini sebuah piston ditutup ya, maka dia syaratnya harus pada ruang tertutup. Nah, maka dia itu di kiri ya, di kiri itu terdapat yang namanya berarti tekanan 1 atau bejana bagian kiri, terus tekanan 2, P2. Maka tekanan 1 ditekan dengan gaya F1 dan luas penampangnya adalah A1 diteruskan ya. Jadi diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, sampailah pada titik P2. Maka intinya P1 itu sama dengan P2. Nah, kembali lagi diingat, tekanan itu kemarin kalau ada gaya, ada luas, maka P itu jadinya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, yang mana F itu adalah gaya dan A itu adalah luas. Nah, gaya itu satuannya adalah Newton dan luas itu satuannya adalah meter kuadrat. Nah, di sini karena dia itu adalah perbandingan, oke. Karena dia adalah perbandingan, maka satuan A ini nggak harus meter kuadrat. Jadi kalau A1-nya cm kuadrat gimana, Kak? Boleh, asalkan A1 sama A2-nya itu serasi cm kuadrat juga cm kuadrat. Jadi syaratnya apa? Untuk rumus yang cuman perbandingan. Oke. Nah, terus kita pernah belajar kan kalau A itu adalah luas, maka penampang piston ini adalah berbentuk lingkaran. Karena apa? Karena tabung ini permukaannya adalah permukaan tabung, maka luas lingkaran, coba diingat lagi, apa kira-kira? V R kuadrat. Maka kalau ada perbandingan A1, jadi F-nya kita abaikan dulu ya, banding A2, maka V R kuadrat, jadi 1 jadi R1 kuadrat sama dengan V R2 kuadrat. Jadinya V di kiri, V di kanan, sama-sama ada, berarti dicoret aja. Oke, berarti tersisa R. Oke, nah kalau seandainya ada diameter di soal gimana, Kak? Ya, kalau diameter itu adalah jari-jari dikali 2. Oke, berarti kalau jari-jari diameter dibagi 2. Oke, berarti ini dikuadratkan sama dengan diameter 2 kuadrat dibagi 2 dikuadratkan. Oke, berarti ada di bawahnya nanti hasilnya 4. Terus di bawahnya juga di sini ada hasilnya 4, maka kita coret saja. Oke, berarti jadinya apa? Tinggal D1 kuadrat sama D2 kuadrat. Berarti bisa kita tulis di sini F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2
kuadrat. Atau boleh juga F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Yang jelas kalau dia pakai luas penampang itu nggak pakai kuadrat, tapi kalau dia pakai jari-jari atau diameter maka pakai kuadrat. Bisa dipahami ya adik-adik? Ya, semoga bisa paham ya. Nah, kita lanjut. Oke, contoh aplikasi hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada namanya ini. Pernah lihat kan orang cuci mobil ya? Cuci mobil. Nah, ternyata kalau mobil terangkat ke atas itu adalah salah satu aplikasi hukum Paskal. Ya, namanya apa? Pompa hidrolik. Oke, ini namanya pompa hidrolik. Oke, selanjutnya ini nomor 2. Nomor 2, Kakak rasa yang cowok-cowok ini pernah lihat, yang cewek mungkin suatu hari akan lihat. Nah, ini namanya apa? Ini namanya dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik. Oke. Hidrolik. Oke, nah jadi hidrolik itu identik dengan Paskal. Nah, yang terakhir, ini ada namanya rem hidrolik. Tanpa kita sadari, yang punya sepeda motor atau orang tuanya mobil, maka itu ada yang menggunakan sebagian yaitu rem hidrolik. Oke, jadi apa aja tadi? Pertama pompa hidrolik, 2 dongkrak hidrolik, dan yang terakhir rem hidrolik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita akan membahas tentang contoh soal. Yang pertama, ini ada kita pakai pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik di sini dia kasih gambar. Pertanyaannya, agar beban terangkat alias si mobil, maka diperlukan gaya F sebesar. Nah, kita bikin dulu diketnya. F1 sama dengan 1 Newton. Nah, terus A1 itu sama dengan 2 cm kuadrat. Nah, terus di 2-nya cuman ada A2. A2 itu sama dengan 10 cm kuadrat. Maka pertanyaannya adalah F2. Oke. Nah, tadi kita udah belajar. Yaitu kalau hukum Paskal ada F, ada A, itu konsepnya apa? P1 sama dengan P2, di kiri sama kanan. Maka P itu adalah F dibagi A. Kalau 1 ya 1 F2 per A2. Nah, kita isi aja F1 berapa? 1 Newton. A1 2 cm kuadrat. F2 nggak tahu. Terus A2 10 cm kuadrat. Nah, ini yang Kak maksud. Ada cm kuadrat, coret. Ini ada cm kuadrat, coret. Maka dia nanya F2. Ini yang ditanya. Maka kalau F2 sama dengan itu 10 kali silang naik ke sini, jadi nggak apa-apa dia pindah ke kiri. Nah, berarti ini sama aja 10, nanti temannya sama 1 Newton, berarti 10 dikali 1 Newton per 2. Oke, 10 bagi 2 bisa, berarti tinggal 5. 5 kali 1 berarti 5 Newton. Oke, jadi pertanyaannya, gaya yang diperlukan agar si mobil terangkat itu adalah 5 Newton. Oke. Nah, mudah-mudahan adik-adik paham. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Sebuah beban akan diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Ya, tadi pompa hidrolik, sekarang dongkrak hidrolik. Massa beban adalah 60 Newton. Masih ingat ya? Massa beban adalah 60 ton. Jadi ton beda dengan Newton. Jadi ton itu adalah satuan dari massa. Oke. Massa itu 60 ton. Nah, 1 ton itu adalah 1000 kilo. Berarti 60.000 kilogram. Nah, terus kita lanjut. Diletakkan di atas penampang A seluas, berarti ini anggap aja 1 ya, karena dia ada 1 dan 2 nanti. Di atas penampang yang seluasnya 0,2. Berarti kalau luas A1 0,5 meter kuadrat. Terus berapakah gaya yang harus diberikan pada penampang B yang luasnya 1/12 kali? Berarti luas B itu sama dengan 1/12 kali si luas A. Oke, jadi nggak apa-apa. Tadi kita nulisnya 1, berarti kita ganti. Jadi ininya AA.
Oke, ini ganti dengan AA. Jadi ini massa si A. Oke. Nah, terus berarti yang ditanyanya adalah gaya, bukan massa ya. Berarti yang ditanya adalah FB. Oke. Nah, mari kita jawab. Oke. Nah, masih persamaan yang sama, yaitu FB per AB itu sama dengan FA per AA. Nah, di sini udah adakah yang satuannya Newton? Belum ya. Berarti di sini cuman kilogram. Berarti ini bukan FA ya. Jadi ini bukan FA. Gimana cara mencari FA? Maka kita cari dulu. F itu satuannya Newton ya. Massa itu satuannya kilo. Berarti untuk mencari FA itu sama dengan MA dikali percepatan gravitasi. MA tadi 60.000 kilo dikali percepatan gravitasi. Kalau nggak dikasih tahu di soal berarti kita pakai 10. Oke, nah berarti 60 kali 10 jadinya 600 tambah nolnya 3 atau 600.000 satuannya Newton. Oke, maka kita mencari FB per AB-nya. Nah, karena ini berupa perbandingan, maka kita isi aja yang dikasih tahu. Katanya AB adalah 1/12. Berarti tulis aja 1/12 AA. Sama dengan FA. Tadi udah dicari berapa? 600. Oke, 600.000 dibagi si AA ada angkanya, tapi karena ini perbandingan, kalau dimasukkan angka itu nanti nggak ketemu, maka kita tulis aja AA. Oke, di kiri ada AA, di kanan ada AA. Boleh kita coret. Jadi apa guna angka ini, Kak? Oke, wait. Oke, apa guna angkanya? Sebenarnya boleh dicari AB itu pakai angka, tapi itu akan menambah jalan lagi. Bagusnya kita pakai perbandingan aja. Maka AA-nya dicoret saja. Maka kita tinggal mencari FB dengan memindahkan 1/12 ke ruas kanan. Jadi dikali silang istilahnya. FB itu sama dengan 1/12 dikali 600.000. Jadi ini kali ya, kali. Oke, 60 dibagi 12 itu adalah 5. Oke, itu sama dengan 5. Berarti nolnya 1 tambah 3 lagi. Oke, berarti 50.000 ini satuannya tadi Newton, maka otomatis FB juga Newton. Oke, jadi kayak gini soal kalau ditanyanya F jika diketahui perbandingan A. Mudah-mudahan adik-adik paham. Next, soal ketiga. Sebuah pompa hidrolik memiliki perbandingan jari-jari. Nah, sekarang kita pakai jari-jari setelah kita pakai luas 1 dan 2. Oke, sekarang kita pakai jari-jari. Jari-jari pengisap kecil dan besar adalah 1/8. Berarti R1 banding R2 sama dengan 1/8. Pada penampang kecil diberi gaya sebesar 40 Newton. Ya, jadi katanya tadi kecil sama besar. Jadi kecil, oke, adalah 1 dan besar adalah 2. Nah, pada penampang kecil diberi gaya sebesar 40 Newton. Berarti F1 adalah 40 Newton. Yang ditanya gaya angkat pada penampang besar saat kedua pengisap setimbang. Ya, titik Newton. Maka yang ditanya adalah F2. Oke. Nah, yang ditanya F2, maka kita mulai dari F2 dulu. Jadi biasakan apa yang ditanya, itu yang dibikin dulu. Berarti F2, karena yang diketahui jari-jari, maka kita langsung pakai R2 kuadrat. Sama dengan F1 per R1 kuadrat. Ini tadi udah dipelajari ya. Karena A itu sebanding dengan jari-jari kuadrat dan sebanding juga dengan diameter kuadrat. Maka yang ditanya adalah F2. Oke, F2 sama dengan, jadi langsung aja kita kali silang. Tentunya boleh masukkan angka, boleh langsung ganti rumusnya. Berarti itu sama dengan
R2 per R1 karena sama-sama dikodatkan, ya udah kita kodatkan dikali F1 itu sama dengan R2. Tadi perbandingannya adalah R1 banding R2. Oke, R1 banding R2. Berarti kalau ditanya R2 banding R1 itu dibalik aja. Berarti 8 banding 1. Jangan lupa dikuadratkan. Terus dikali F1-nya 40. Oke. Something wrong. Oke, itu adalah 40 Newton. Berarti sama dengan, karena 8 bagi 1 itu 8, kalau dikuadratkan jadi 16 dikali 40 Newton. 16 dikali 4 itu adalah 64 tambah 01 berarti 640 Newton. Berarti kita dapat F2 alias gaya pada penampang 2. Oke, mudah-mudahan adik-adik paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang kedua setelah hukum Pascal itu ada hukum bejana berhubungan. Nah, bedanya kalau hukum Pascal itu penampangnya ditutup, kalau ini penampangnya dibuka. Nah, terus biasanya kalau bejana berhubungan itu ada cairannya diisi sama, ada yang diisi berbeda. Nah, sekarang kita membahas dulu untuk yang diisi berbeda. Nah, sebenarnya apa sih hukum bejana berhubungan itu? Nah, pada bejana berhubungan pada ruang terbuka, jadi pada ruang terbuka, jadi kalau tadi tertutup, nah, tekanan pada titik yang sama, pada cairan yang sama, itu adalah sama. Jadi apa? Tekanan pada titik yang sama tinggi, jadi samanya apa ini Kak? Sama tinggi ya, sama tinggi pada cairan yang sama adalah sama. Oke. Nah, jadi ini ada cairan, misalnya ini cairan 1. Terus sebelahnya atau selanjutnya itu ada cairan 2, yang mana nanti antara dua titik ini kita tarik garis putus-putus. Jadi mereka tuh pisah di sini ya. Cairan 1 itu garis pembatasnya di titik P ini. Maka kalau kita tarik garis putus-putus ke sebelahnya, maka itu namanya titik Q. Nah, cairan di titik P itu kan sama dengan cairan di titik Q. Maka itu jadinya tekanan P di titik P adalah sama dengan P di titik Q. Nah, masih ingat tekanan hidrostatis yang hanya diketahui, jadi ada H1, ada H2, jadi tekanan di bawahnya itu kira-kira apa? Ya, itu adalah pelajaran sebelumnya. Maka P di titik P itu tergantung pada kedalaman, yang rumusnya adalah Rho kali G kali H. Karena cairannya adalah cairan 1, maka Rho-nya adalah Rho1, G-nya itu sama, dan H-nya adalah H1. Maka untuk tekanan pada titik Q dipengaruhi oleh cairan yang kedua, yaitu berarti rumusnya Rho2 kali G kali H2. Nah, kiri kanan ada G, sama-sama ada, berarti dicoret aja. Maka hukum bejana berhubungan bisa kita simpulkan Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Oke. Nah, Rho itu masih ingat? Rho itu adalah apa yuk? Nah, dia itu adalah massa jenis zat, atau di sini adalah massa jenis zat cair. Nah, satuannya itu apa Kak? Boleh satuannya SI. Jadi masih ingat ya, ini rumusnya perbandingan. Nggak harus satuannya SI. Jadi yang penting kiri kanan satuannya sama. Berarti boleh kilogram per meter pangkat 3, boleh juga gram per sentimeter pangkat 3. Nah, ini Rho ya. Nah, kalau H apa Kak? H itu berarti kedalaman.
laman yang diukur dari atas. Nah, boleh satuannya meter, boleh juga sentimeter. Nggak masalah nggak SI, yang penting kiri kanan harus sama. Oke, paham ya adik-adik ya? Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal berbunyi, ke dalam kaki kiri pipa U dimasukkan cairan X, ya, dengan massa jenis 1 gram per cm pangkat 3. Berarti kita anggap ini rho X itu sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Dan ke dalam kaki kanannya dimasukkan raksa. Berarti ini kita tulis saja inisialnya rho R, yang nilainya adalah 13,6 gram per cm pangkat 3. Terus ketinggian bidang batas raksa adalah 2 cm. Berarti bidang batas H-nya si raksa. Jadi raksa ke atas gitu. Jadi 2 cm. Yang ditanya adalah beda ketinggian cairan X pada kedua kaki. Berarti yang ditanya yang pertama itu adalah HX. Oke, yang B itu yang ditanya adalah beda ketinggian antara kedua cairan. Berarti yang ditanyanya adalah, oke, kita bikin contoh soalnya pakai gambar dikit. Biar adik-adik paham. Nah, ditanyanya kaki kiri pipa U dimasukkan cairan X dengan massa jenis 1 ya. Berarti sini si raksanya adalah 13,6 yang tingginya 2 cm. Berarti kira-kira sini. Ini si raksa. Oke. Terus ini ada cairan yang namanya CX. Berarti ini garis pisahnya. Oke, ganti warna. Yang mana garis pisahnya itu adalah ini raksa. Oke, raksa yang mana tingginya cuman 2 cm. Jadi ini raksa. Nah, ini si X. Jadi di sini juga ada garis batas antara si X sama si raksa. Jadi kita tarik garis putus-putusnya. Nah, sini. Maka ini namanya tekanan X, ini namanya tekanan si raksa. Yang mana nilainya adalah sama. Nah, yang B itu apa kira-kira yang ditanyakan? Yang B itu adalah perbedaan tinggi antara kedua cairan. Jadi kalau ini disebut dengan HX, pertanyaan poin A, berarti yang ditanyanya adalah ini. Beda tinggi antara HX dengan HR. Berarti ini pertanyaan si B. Berarti delta H. Oke adik-adik ya? Mudah-mudahan paham. Nah, mari kita coba jawab. Pertanyaan pertama itu HX. Maka rumusnya adalah P di titik X sama dengan P di titik R. Yang mana kalau tekanan pada ruang terbuka ada cairan rumusnya rho GH. Rho GH. Ini si X, ini si X, dan ini R, ini R. G-nya dicoret. Atau boleh langsung aja pakai rho H, nggak apa-apa. Maka yang ditanyanya adalah HX. HX sama dengan, berarti tinggal rho R dikali HR dibagi dengan rho X. Berarti sama dengan rho R-nya adalah 13,6. Oke, white. Nah, ini adalah 13,6. Satuannya gram per cm pangkat 3. Terus dikali HR-nya adalah 2 cm per si rho X-nya adalah 1 gram per cm pangkat 3. Nah, ini yang agak bilang tadi. Jadi satuannya kalau sama tidak masalah. Nggak apa-apa, nggak SI, coret aja. Maka hasil HX sama dengan 13,6 bagi 1, 13,6, berarti dikali 2 sama dengan 27,2 cm ya. Oke, 27,2 cm. Oke, berarti si HX itu udah tahu kita. Maka HX sudah dapat. Nah, sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B, jadi ini A.
Pertanyaan B adalah beda tinggi antara HX sama HA. Dari gambar kita udah tahu HX lebih tinggi, setinggi 27,2, si HR 2 cm. Berarti itu tinggal dikurangi aja besar sama yang kecil. Delta H itu sama dengan 27,2 dikurangi 2, satuannya adalah cm. Berarti sama dengan 25,2 cm. Oke. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua paham. Oke, kita lanjut hukum yang terakhir pada fluida statis, itu adalah hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini ya ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Archimedes yang kata beliau adalah tentang gaya tekan yang dialami oleh sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair. Jadi kayak gini. Kalau kita isi, ya, misalnya sebuah wadah atau sebuah tabung penuh, maka jika sebuah benda, ini beratnya di udara, W benda di udara, dicelupkan, ya, dicelupkan ke dalam zat cair sini. Nah, maka misalnya kayak gini. Oke, maka pasti dia akan mengalami yang namanya gaya tekan ke atas atau namanya gaya apung. Yang mana bunyi hukum Archimedes ini adalah gaya apung yang dialami oleh benda, yang dicelupkan dalam zat cair atau fluida, itu sama dengan berat fluida yang didesak atau yang tumpah. Fluida yang tumpah atau didesak. Oke, berarti gaya apung itu di fisika lambangnya Fa. Itu sama dengan berat apa? Berat itu W, sama dengan berat fluida. Nah, ini bisa kita ganti. Jika ini adalah berat di benda di udara, maka berat benda di dalam zat cair itu berbeda. W benda dalam fluida, maka Fa itu sama dengan W benda di udara dikurangi dengan W benda dalam fluida. Oke, selanjutnya kita ganti Fa. Oke. Oke, nah dari rumus ini kita dapatkan satu. Jadi W benda di udara itu adalah WBU. WBU apa? Berat benda di udara. Berat satuannya Newton. Dan kalau satu lagi WBF itu adalah berat benda di fluida. Satuannya juga Newton. Dan Fa tadi sama dengan gaya apung atau gaya tekan ke atas. Satuannya adalah Newton. Yaps. Oke. Oke, nah dari rumus yang satu ini kita bisa turunkan lagi, ya. Fa itu sama dengan berat fluida. Nah, berat fluida itu sama dengan M dikali G. M itu adalah massa si fluida. Maka kalau Fa itu sama dengan, masih ingat M? Itu adalah Rho dikali V, ya. Berarti Rho fluida dikali V dikali G. Nah, Fa sama dengan Rho fluida. Oke. Nah, beberapa buku biasanya ditulis ini Rho F, habis itu G duluan, habis itu dikali V. V-nya V apa, Kak? V fluida atau V benda. Nah, sebenarnya gini. Jadi, misalnya kayak gini. Oke. Maka misalnya kalau ada benda
masuk ke dalam zat cair, misalnya kalau dalam keadaan terapung, tidak seluruhnya, maka sebenarnya ini adalah V fluida, ini adalah V fluida. Nah, berat fluida yang didesak atau yang ditumpah itu sama dengan berat benda yang masuk dalam zat cair ini. Ya, yang kakak arsir berarti ya. Jadi yang nggak masuk nggak ikut membuat si zat cair itu terdesak atau tumpah. Berarti inilah yang disebut dengan V benda dalam fluida. Berarti ini kita ganti, bukan V fluida. Kita ganti. Jadi ini jadinya adalah V benda dalam fluida. Berarti selain rumus yang WU dikurang W di fluida, yang ini berat di udara dikurangi berat di dalam fluida, sering juga kita pakai rumus pakai rho GV, yang mana rho itu adalah rho fluida, ini adalah rho fluida, massa jenis fluida. Oke. Ini massa jenis fluida. Dan VBF apa tadi? VBF adalah volume benda dalam fluida. Dalam fluida. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu adik-adik untuk hukum Archimedes. Jadi bisa pakai rumus FA sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam fluida, atau boleh juga pakai rumus rho fluida kali G kali VBF. Yang mana yang dipakai Kak? Tergantung soalnya yang diketahui apa. Ya, mari kita coba jawab soalnya. Oke, nah sebelum kita jawab soal, ini ada konsep mengapung, melayang, serta tenggelam. Oke, nah pertama kita bahas untuk ini. Ini adalah si terapung, bendanya lagi terapung. Nah, yang kedua ini adalah lagi melayang. Dan yang ketiga itu bendanya tenggelam. Nah, untuk benda yang sedang terapung, ini setiap benda bermassa itu punya gaya berat. Nah, terus kalau lagi ditekan ke atas, jadi besarnya ini adalah F, A, maka pada konsep terapung, kenapa bisa benda itu terapung? Itu karena gaya apungnya atau FA-nya sama dengan berat si benda. Oke, W benda. Nah, terus kenapa dia juga bisa terapung kayak gini? Karena massa jenis bendanya, massa jenis benda massa jenis bendanya sama karena dia massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis si fluida, atau di sini adalah konsepnya cairan. Nah, selanjutnya ada konsep melayang. Kenapa benda bisa melayang? Itu karena ada gaya berat dan gaya tekan ke atas atau disingkat dengan gaya apung FA, maka FA itu sama besarnya dengan W. Nah, berarti rho benda itu juga sama dengan rho fluida. Nah, yang terakhir itu kenapa benda bisa tenggelam? Itu karena W-nya. Jadi ini ada gaya berat atau gaya ke bawah, yang arahnya ke bawah, dan ini gaya tekan ke atas atau FA. Jadi benda bisa ke bawah karena W bendanya lebih besar dari si FA. Oke, nah W benda berarti rho bendanya lebih besar dari FA. Oke, paham ya adik? Nah, ini kan kecil Kak. Rho bendanya lebih kecil dari rho fluida. Kenapa FA-nya tidak kecil? Karena kalau FA-nya kecil, maka benda otomatis tidak tercelup dalam fluida. Berarti dia naik ke atas permukaan kayak gitu. Berarti ini konsepnya tetap
Terapung FA-nya sama dengan W. Oke, tapi rho-nya ini kecil dan ini sama. Mudah-mudahan adik-adik paham. Oke, next. Alat-alat yang menggunakan prinsip Archimedes. Prinsip hukum Archimedes. Ini yang pertama itu adalah hidrometer. Ya, jadi ini namanya apa? Hidrometer. Jadi dia konsep alatnya dicelupkan dalam zat cair, terus nanti akan terbaca atau skalanya naik ya. Nanti akan terbaca untuk apakah? Untuk mengukur massa jenis suatu cairan ya. Untuk mengukur apa? Massa jenis ya, berarti rho suatu cairan. Nah, jadi kayak skalanya itu kayak termometer, jadi ini naik ya, jadi nanti terbaca. Nah, terus yang kedua, ini sepertinya tidak usah Kak jelaskan, udah tahu semua, ini adalah kapal laut. Jadi dia memanfaatkan konsep Archimedes yaitu terapung. Selain ini juga ada nanti kapal selam ya. Terus yang ketiga, itu ada namanya balon udara. Ya, jadi ini yang disebut dengan fluida statis. Salah satu fluidanya itu adalah udara. Jadi nggak selalu kita bahas Archimedes itu air, dan air. Jadi ini tetap pakai hukum Archimedes karena fluidanya adalah udara. Terus next yang keempat, ya, yang keempat itu adalah galangan kapal. Nah, mungkin yang tinggal di tepi pantai atau sering ke pantai pernah lihat ini, galangan kapal itu adalah alat yang digunakan untuk menarik kapal ke pesisir pantai atau ke pantai gitu. Nah, yang terakhir itu adalah jembatan ponton. Oke. Jembatan ponton. Nah, jembatan ponton itu adalah jembatan yang terdiri dari benda yang mana di dalamnya itu diisi udara. Jadi konsepnya dia terapung. Maka yang pernah pergi ke perairan atau ke danau, kalau ada lihat jembatan terus kayak mengapung-ngapung gitu, terus terasa ringan berjalan di atasnya, itu namanya jembatan ponton. Oke, kita bahas soal yang pertama. Kita bahas soal nomor 1, berat sebuah benda di udara. Maka berat benda di udara tadi kita bikin apa? WU itu sama dengan 50 Newton. Apabila benda ditimbang di dalam air, berarti fluidanya air. Yang mana rho-nya, berarti rho air itu 1000 kg per meter pangkat 3. Beratnya menjadi 38 Newton. Nah, jadi kalau dia masuk ke fluida, boleh nulisnya WBU sama WBF. Tapi bagusnya nulis WU sama WF aja. Itu sama dengan berapa? 38 Newton. Nah, jika percepatan gravitasi itu umum, tapi nggak apa ditulis juga, 10 meter per sekon kuadrat, maka yang ditanya adalah pertama, gaya apung, berarti lambangnya FA. Yang kedua, itu yang ditanya adalah volume benda tercelup, berarti VB dalam fluida atau tercelup. Terus yang terakhir, itu yang ditanya adalah rho si benda. Oke. Nah, kita jawab di sini. Yang pertama, kita cari FA. FA itu kalau ada WU, ada WF, berat di udara sama di fluida, berarti kita tinggal pakai rumus pertama tadi, yaitu tinggal dikurangi WU dikurang WF, atau boleh juga WBU dikurang WBF. Apa harus konsisten kah? Oke. Nah, berarti sama dengan BU itu adalah 50. Oke. Itu adalah 50 Newton dikurang WBF 38 Newton. Berarti sama dengan 12 Newton. Oke, yang B itu yang ditanya adalah volume benda yang masuk ke dalam fluida. Nah, ini kita pakai rumus nomor 2. Yang rumusnya adalah FA itu sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda yang masuk dalam zat cair. Berarti kalau ditanya VBF
itu tinggal dibagi. FA dibagi rho fluida bagi G. FA-nya tadi berapa? FA-nya adalah 12 dibagi rho fluida adalah 1000 atau boleh ditulis 10 pangkat 3. G adalah 10, berarti 10. Berarti sama dengan 10 per 10 pangkat 4. Atau kita tulis di sini adalah 10 pangkat min 4 ya, karena kalau dia pangkatnya positif naik ke atas itu pangkatnya jadi min. Oke, berarti 10 pangkat min 4 satuannya adalah meter pangkat 3. Oke, itu VBF. Nah, selanjutnya kita cari C. Oke, sorry. Oke. Nah, kita cari C yang ditanya rho benda. Oke. Nah, sekarang kita mencari rho benda. Ada sebuah persamaan yang sebenarnya ini cuman perbandingan. Yang mana rumusnya adalah gaya apung jika dibandingkan sama berat benda WB ya. Jadi berat sebenarnya atau WB di udara itu sama dengan rumusnya apa? Rho fluida dikali G dikali volume benda dalam fluida. Terus kalau ini apa? W benda itu sama dengan rho GV juga, rho GV. Tapi karena benda, semuanya benda. GV benda. Berarti ini coret, maka ada VBF itu sama dengan VB. Nah, jadi kalau konsep untuk berat benda di udara sama ada ditimbang dalam air, itu sebenarnya bendanya adalah tenggelam. Ya, karena VB-nya itu sama dengan VBF. Maka perbandingannya tinggal lagi FA perbanding WBU itu sama dengan rho F per rho B. Berarti kalau ditanya rho B kali silang, ini naik ke atas, berarti yang lainnya ini turun ke bawah dan ini naik ke atas. Berarti sama dengan rho fluida tetap dikali si W benda di udara per FA. Oke, berarti sama dengan rho F-nya tadi berapa rho F? Rho fluidanya 10 pangkat 3 atau 1000 si air. W benda di udara itu yang ini 50 Newton. 50 dibagi FA-nya tadi berapa? FA-nya adalah 12 yang ini ya. Berarti dibagi 12. Berarti sama dengan 50 kali 10 pangkat 3. Oke, kita urutkan. Dibagi 12. Oke, karena bilangan sama-sama bilangan genap, kita coret. Ini bagi 2, hasilnya adalah 25. Kalau ini dibagi 2, hasilnya adalah 6. Jadi kalau 25 dibagi 6 itu sekitar 4 lebih ya. 10 bagi 6 itu berarti 1 ya. Jadi 4,1 kali 10 pangkat 3. Dan satuannya itu adalah, karena ini satuannya adalah SI, gak ada kita ganti-ganti tadi, berarti ini kilogram per meter pangkat 3. Ini rho benda. Oke, mudah-mudahan adik-adik paham tentang soal ini. Next. Oke, soal nomor 2. Sebuah benda terapung pada zat cair yang massa jenisnya 800. Ya, berarti zat cairnya, massa jenisnya rho zat cair atau rho fluida itu 800 kilogram per meter pangkat 3. Nah, jika seperempat bagian benda tidak tercelup, oke, di sini ada sedikit yang harus di warning. Oke, ini zat cair. Nah, oke, kita ganti warnanya. Jika ini zat cair, terus bendanya seperempat bagian tidak tercelup, berarti kayak gini. Cuman dikit, oke. Jadi cuman sedikit bagian yang tidak tercelup. Berarti ini yang di luar, seperempat volume benda.
Berarti yang tercelup yang mana? Yang ini, yang bagian bawah. Oke, berarti ini namanya V benda dalam fluida. Berarti kalau 1/4 nggak tercelup, maka sisanya 3/4 VB. Oke, berarti VBF itu adalah 3/4. Oke, 3/4 VB. Nah, selanjutnya, dalam zat cair tersebut, maka massa jenis benda adalah, yang ditanya adalah rho si benda. Nah, oke, kita cari di sini. Untuk konsep terapung, masih ingat itu FA sama dengan W, yang mana FA itu sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda dalam fluida sama dengan, kalau W rumusnya sama tapi semuanya diganti dengan B, rho GV. Berarti ini benda, berarti kiri kanan ada G, dicoret aja. Berarti kalau konsep terapung rho V sama dengan rho V. Oke. Nah, terus kita yang dicari adalah rho B. Kita isi aja, rho fluida berapa? 800 kg per meter pangkat 3 dikali volume benda dalam fluida 3/4 VB, itu sama dengan rho B-nya mau dicari, VB-nya kita tulis aja. Berarti di kiri kanan ada VB, berarti coret. Maka rho B itu sama dengan, kita lihat ada 800, ada 4, 8 bagi 4, 200. Jadi ini 200, maka 3 kali 200 itu sama dengan 600 kg per meter pangkat 3. Jadi si rho B adalah 600 kg per meter pangkat 3. Oke, kayak gitu. Oke, jawabannya berarti adalah A. Nah, next. Soal terakhir. Kapal seberat 12.000 Newton, berarti ini udah berat ya. Berarti ini W kapal itu sama dengan 12.000 Newton. Akan digunakan untuk mengangkut barang seberat 6.000 Newton. Berarti W barang itu adalah 6.000, ya betul, 6.000 Newton. Dan beberapa orang awak kapal dan penumpang. Kapal aman berlayar ketika volume bagian lambung kapal yang berada di bawah permukaan air maksimum 3 meter pangkat 3. Berarti kita garis bawahi volume bagian yang berada di bawah. Berarti itu udah VBF ya. Volume benda dalam fluida itu aman 3 meter pangkat 3. Nah, atau 3 meter kubik. Jika massa jenis air itu rho fluida 10⁻³ kg per meter pangkat 3 dan G itu udah umum. Jika massa rata-rata awak kapal ya dan penumpang itu mungkin 50 kilo, berarti massa penumpang atau awak kapal, berarti massa orang aja ya, 50 kg. Maka yang ditanya adalah jumlah orang yang dapat dibawa oleh kapal. Oke, yang ditanya adalah M atau jumlah orang. Oke, ini masih sama konsepnya. Berarti si kapal itu nggak boleh lebih muatannya dari volume benda yang tercelupnya adalah 3 meter pangkat 3. Berarti ini konsep terapung ya, kapal. Maka pada konsep terapung itu apa tadi? Gaya apung itu sama dengan W benda dalam fluida. Oke, gaya apung itu rumusnya adalah rho dikali G dikali volume benda dalam fluida. Nah, ini volume benda dalam fluida. Berarti itu termasuk siapa saja? Termasuk kapal.
kapal, terus termasuk orang-orangnya. Jadi ini muatan seluruhnya. Oke, muatan seluruhnya termasuk kapal, termasuk orang. Nah, terus berarti W kapal ditambah ada muatan barang, ditambah berat si orang. Jadi lengkap ya, ada kapal, ada barang, ada orang. Nah, yang ditanya itu adalah jumlah orang, berarti nanti di sini kita akan mencari. Nah, berarti kita masukkan dulu row-nya si row air itu 10 pangkat 3 atau 1000 dikali 10. Volume benda dalam fluida berapa tadi? 3 ya, jadi satuannya udah SI semua. Maka W kapal adalah 12.000 ditambah W benda atau barangnya adalah 6.000. Nah, terus massa orangnya itu ini berat orang. Jadi kalau massa itu rumusnya adalah M dikali G. Karena orangnya banyak itu dikali dengan N. Berarti N kali M kali G. Maka ini yang ditanya nanti. Oke, berarti ini kita kalikan aja. Berarti jadi sama dengan 30.000 sama dengan 12 tambah 6 jadinya 18.000 ditambah oke, ditambah jumlah orang dikali masanya 50 dikali 10 percepatan gravitasi. Nah, ini udah bisa kita pindahkan, berarti kalau tandanya tambah berarti lawannya jadi kurang. 30.000 dikurang 18.000 sama dengan N dikali 500. Berarti 30 kurang 18 itu adalah 12.000 sama dengan N dikali 500. Berarti kalau dia nanya N sama dengan 12.000 dibagi 500. Oke. Ada 02, ada 02. Berarti 120 dibagi 5 itu jawabannya adalah 24 orang. Oke. Nah, berarti ini jawabannya adalah C. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kita belajar tentang tekanan udara. Pertama, tekanan zat padat. Yang kedua, tekanan zat cair. Terus, selanjutnya sekarang adalah tekanan udara. Materi terakhir di pelajaran tekanan. Nah, materi terakhir ini yang paling ringan dari semuanya karena rumusnya nggak terlalu banyak. Oke, tekanan udara. Jadi kita bayangkan ini bumi kita, ya. Jadi permukaan bumi. Terus ini tanah. Jadi ini pusat bumi. Nah, kalau bumi kita itu dia punya gravitasi yang mana dia akan menarik setiap benda untuk menuju pusat bumi, termasuk molekul-molekul udara. Berarti misalnya ada oksigen, ada karbon dioksida, ada pokoknya partikel-partikel ya, nitrogen. Nah, terus berarti dia tarik ke bawah. Banyak ya, berarti kayak gini. Nah, kalau banyak di bawah, apa yang terjadi? Berarti tekanannya atau dia kayak sesak gitu ya, berarti tekanannya itu tinggi. Berarti kalau semakin ke bawah permukaan bumi, itu tekanannya besar. Nah, kalau semakin ke atas, tekanannya adalah semakin kecil. Oke. Ya, berarti ini semakin kecil. Jadi kayak gitu aturannya. Berarti kalau di sini renggang Kak, berarti tekanannya juga kecil. Nah, ini ada aturannya. Setiap naik ya, naik 100 meter itu tekanan berkurang 1 cm. Oke, sorry. Oke, berkurang 1 cm Hg. Nah, terus dalam artian kalau naik 1000 meter gimana Kak? 1000 meter berarti kali 10 aja. P berkurang, berarti dikurangi, itu 10 cm Hg. Nah, dalam artian kalau di permukaan laut,
P di permukaan laut atau kita kenal P0 itu nilainya berapa? 76 cm Hg atau dikenal juga dengan 1 gak apa-apa. Berarti P0 itu sama dengan 76 cm Hg yang mana P0 itu adalah tekanan di permukaan laut. Nah, jadi itu aturannya ya. Jadi kalau naik 100 meter berkurang 1 cm Hg, dan kalau naik 1000 meter ya 10 cm Hg. Tekanan semakin ke bawah semakin besar dan semakin ke atas semakin rendah. Gitu aturannya. Nah, alat ukur tekanan udara ada 2. Yang pertama itu adalah namanya barometer. Barometer itu adalah, ini salah satu contohnya ya, kalau ini barometer raksa. Nah, jadi ini barometer raksa, jadi dia banyak jenisnya. Nah, dia fungsinya adalah untuk mengukur tekanan P itu untuk di luar ruangan. Ya, P itu apa tadi? Tekanan. Oke, yang kedua ini namanya adalah manometer. Nah, kalau si barometer di luar ruangan, kalau si manometer itu fungsinya adalah untuk mengukur tekanan udara di dalam ruangan. P di dalam ruangan. Ya, atau di ruang tertutup, lebih tepatnya itu di ruang tertutup. Oke, P di ruang tertutup. Nah, ini alat ukur tekanan udara terdiri dari barometer dan manometer. Next, terakhir ini hukum Boyle. Hukum Boyle berarti ini ilmuwan yang mencetuskan hukum Bapak Boyle. Oke ya. Nah, bunyinya pada suhu tetap berarti suhunya tetap, T-nya tetap. Kalau di fisika suhu itu lambangnya T, maka hasil kali tekanan dan volume adalah konstan. Konstan itu apa artinya, Kak? Tetap ya. Jadi sama dengan tetap. Oke, berarti ini apa syaratnya? Syaratnya saat suhu itu lambangnya T, suhunya itu tetap, maka berlaku hukum Boyle, yang mana P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Oke, kita bikin keterangannya di sini. T apa tadi? T suhu dan P tekanan. Satuannya boleh Pascal, boleh ATM, boleh bar, ya terserah. Yang penting dia sama kiri kanan. Oke, karena ini rumusnya perbandingan, yang penting kiri kanan sama. Terus V itu adalah volume. Nah, satuannya boleh meter kubik, boleh sentimeter kubik, boleh liter. Nah, ini satu lagi boleh juga, atau boleh juga sentimeter Hg. Oke. Berarti ini boleh juga sentimeter Hg. Ya, jadi ini beberapa satuan tekanan: Pascal, ATM, bar, sentimeter Hg. Nah, Pascal adalah satuan internasionalnya. Ya, mari kita lanjut. Contoh soal terakhir. Nah, pertama soalnya adalah sejumlah gas di ruang tertutup, volumenya adalah 20 ml. Berarti volume
sama dengan, jadi ini karena ada mililiternya 2 ya, ditanya di soal, maka ini V1. V1 itu adalah 20 ml. Nah, tekanan apa tadi? P1 itu sama dengan 50 Oke, ini ketinggalan cm Hg-nya. Cm Hg ya. Berarti ini cm Oke, berarti lanjut tekanan gas dinaikkan menjadi ya, bukan ditambah ya, berarti menjadi. Berarti udah langsung P2. Itu adalah 100 cm Hg. Terus yang ditanya adalah volume gas setelah tekanan dinaikkan. Berarti yang ditanya adalah V2. Oke, ada P1, P2, V1, V2. Maka itu pasti hukum Boyle. Berarti ini adalah soal hukum Boyle. Oke. Ini hukum Boyle. Oke, berarti kita jawab nomor 1 itu. Tinggal tulis P1, V1 sama dengan P2, V2. Yang ditanya adalah V2. Maka si P2 itu pindah karena dia kali, maka lawannya jadi bagi. Berarti V2 sama dengan P1 tetap di atas. Terus ini kali, berarti ini P2. Berarti sama dengan P1 tadi adalah 50. Nah, karena ini satuannya sama, berarti nanti bisa dicoret. Berarti 50 aja. 50 per P2 100. Oke. Terus V1-nya adalah 20 ml. Oke, 50 sama 100 itu bisa sama-sama bagi 50. Ini 1, ini 2. 20 bagi 2, berarti itu V2-nya adalah 10 ml. Maka jawabannya adalah B. Nomor 2. Nah, tinggi suatu daerah adalah 1 km di atas permukaan laut. Berarti H sama dengan 1 km. Ya, 1 km itu berapa meter? Berarti 1000 meter. Nah, tekanan udara di tempat itu adalah, berarti yang ditanya P udara. Sama dengan. Nah, tadi ada aturannya, mudah-mudahan adik-adik masih ingat. Dia itu kalau naik 1 atau 100 meter, maka PU adalah P0 dikurang 1 cm raksa. Nah, kalau naik 1000 meter, berarti PU sama dengan P0 atau P udara dikurang 10 cm raksa. Maka yang kita pakai yang ini ya. 10 cm Hg. Ini satuannya sama. Oke. Nah, maka P udara itu sama dengan P0 alias tekanan udara di permukaan laut dikurang 10 cm raksa. Maka P0 itu adalah berapa? 76 cm raksa dikurang 10. Oke, baik. Ini 76 dikurang 10, satuannya sama. Jadi kita keluarkan aja cm. Berarti jadi sama dengan 66. Oke, maaf. Sama dengan 6 sama dengan 66 cm Hg atau raksa. Berarti jawabannya C ya. Oke, nah sekian dulu pembahasan soal tentang tekanan udara. Terus sampai di sini pertemuan kita tentang mulai dari hukum-hukum fluidastatis sampai tekanan udara, hukum Boyle yang barusan. Mudah-mudahan adik-adik semua paham. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan see you.